Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas malaikat maut keheranan ketika ingin mencabut nyawa lelaki yang bersama Nabi Sulaiman alaihissalam. Jangan lupa subscribe video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Saat kematian tiba, daun Sidratul Muntaha tertulis namamu akan jatuh kepada Israel. Tak ada satupun makhluk di alam semesta ini yang mengetahui kapan dirinya akan meninggal dunia, tak terkecuali Israel sang malaikat pencabut nyawa. Meski bertugas mencabut nyawa manusia, Israel sama sekali tak tahu kapan tiap-tiap makhluk akan mati. Kematian setiap makhluk hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menciptakan sebuah pohon Sidratul Muntaha di bawah arasy yang mana jumlah daunnya sama banyak dengan bilangan makhluk yang Allah ciptakan. Jika satu makhluk itu telah diputuskan ajalnya, maka umurnya tinggal 40 hari dari hari diputuskan. Maka jatuhlah daun itu kepada malaikat maut. Taulah bahwa ia telah diperintahkan untuk mencabut nyawa orang yang tertulis pada daun tersebut, sampai ada daun dari pohon yang terletak di bawah arasy gugur. Kemudian akan jatuh 2 titisan dari arah arasy pada daun tersebut, titisan hijau ataupun putih. Hijau menandakan bakal si mayat akan mendapatkan kecelakaan, sementara putih menggambarkan dia akan mendapat kebahagiaan. Untuk mengetahui tempat makhluk mati, Allah telah menciptakan malaikat arham yang akan diperintahkan untuk memasuki sperma yang berada dalam rahim ibu dengan debu bumi yang akan diketahui di mana ia akan mati, dan disitulah kelak ia pasti akan menemui ajalnya. Adapun malaikat Israel diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang serupa dengan malaikat Mikail, baik wajahnya, ukurannya, kekuatannya, lisannya, dan sayapnya. Semuanya tidak kurang dan tidak lebih. Dikatakan ia berwajah 4, satu wajah di muka, satu wajah di kepala, satu di punggung, dan satu lagi di telapak kakinya. Ia mengambil nyawa para nabi dari wajah kepalanya, nyawa orang mukmin dengan wajah mukanya, nyawa orang kafir dengan wajah punggung, dan nyawa seluruh jin dengan wajah tapak kakinya. Dari kepala hingga kedua telapak kakinya berbulu za'faran, dan di setiap bulu ada 1 juta muka. Di setiap 1 juta muka mempunyai 1 juta mata dan 1 juta mulut dan tangan. Ia memiliki 4.000 sayap dan 70.000 kaki. Salah satu kakinya di langit ke-7 dan satu lagi di jembatan yang memisahkan surga dan neraka. Setiap mulut ada 1 juta lidah. Setiap lidah boleh berbicara 1 juta bahasa. Jika seluruh air di lautan dan sungai di dunia disiramkan di atas kepalanya, maka tidak setitik air pun akan jatuh melimpah. Sahabat Pena Pencari Hikmah, kematian itu sudah pasti terjadi pada makhluk hidup. Pada era Nabi Sulaiman, ada seorang lelaki yang berusaha menghindar dari kematian. Pada suatu hari, malaikat maut Israel datang menghadap Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Tiba-tiba Israel menajamkan pandangan dan mengarahkannya kepada seorang lelaki yang duduk bersama beberapa tamu Nabi Sulaiman. Namun tak lama kemudian Israel pergi. Lelaki itu bertanya, "Wahai Nabi Allah, siapa ia?" "Ia adalah malaikat maut," jawab Nabi Sulaiman. Lelaki itu kembali berkata, "Wahai Nabi Allah, tadi aku melihat ia selalu melirik kepadaku. Aku menjadi sangat takut. Jangan-jangan ia hendak mencabut nyawaku. Selamatkan aku dari cengkramannya." "Bagaimana caranya agar aku bisa menyelamatkanmu?" tanya sang Nabi. "Anda suruh saja angin untuk membawaku ke negeri India. Mungkin saja dengan begitu ia akan kehilangan jejakku dan tidak akan bisa menemukanku," jawab lelaki tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman pun memerintahkan angin untuk menghantarkannya sampai ke ujung negeri India dalam waktu sekejap saja. Saat itu juga angin segera melaksanakan sebagaimana yang diperintahkan oleh sang Nabi. Sesampainya di sana, malaikat maut kemudian mencabut nyawa lelaki tersebut. Setelah itu malaikat maut itu kembali menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi kemudian bertanya, "Kenapa tadi Anda melirik kepada lelaki itu dengan tatapan yang tajam?" Malaikat maut menjawab,
Aku merasa sangat heran. Aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya di negeri India. Namun keberadaannya saat itu sangat jauh dari negeri tersebut. Hingga akhirnya tiba-tiba ada angin yang membawanya sampai ke negeri itu. Lalu kucabut nyawanya di negeri itu pula. Sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Sulaiman ini ditulis dalam kitab Majlisus Saniyah karya Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi Al-Fushni. Kisah ini memberitahu kepada kita bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setiap manusia tidak bisa menghindar dari takdir kematian, karena itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi manusia yang takut akan datangnya kematian, ia mungkin bisa hanya berdiam diri di rumahnya untuk menghindar dari kematian. Namun jika telah tiba saatnya ditentukan kematian padanya, niscaya malaikat maut akan mendatangi tempat di mana ia akan mati di tempat tersebut. Sahabat pen pencari hikmah, Allah memberikan banyak kenikmatan kepada Nabi Sulaiman, namun ia tetap seseorang yang taat kepadanya. Pada suatu ketika, Nabi Sulaiman sedang memantau para jin bekerja. Ia terus-menerus memantau para jin bekerja. Para jin itu tidak berani menoleh ke arah Nabi Sulaiman. Di saat Nabi Sulaiman sibuk mengawasi para jin bekerja, tiba-tiba malaikat maut mencabut nyawa Nabi Sulaiman. Jasadnya Nabi Sulaiman masih berdiri dan disangga oleh tongkatnya. Para jin mengira Raja Sulaiman masih mengawasi mereka. Mereka tidak menyadari bahwa Nabi Sulaiman telah wafat. Kemudian Allah memerintahkan rayap untuk memakan tongkatnya. Sebagian dari tongkat Nabi Sulaiman dimakan oleh rayap-rayap selama beberapa hari. Pada saat bagian yang dimakannya semakin banyak, tongkat itu pun menjadi rusak dan patah. Jasad Nabi Sulaiman pun tersungkur dan terhempas ke bumi. Melihat kejadian itu, para jin menghentikan pekerjaannya. Secepat mungkin mereka berlari. Mereka berasa tersiksa dan hina karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hal-hal yang gaib. Sahabat pena pencari hikmah, peristiwa meninggalnya Nabi Sulaiman diterangkan dalam Al-Quran surat Sabah ayat 14. Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, taulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan. Peristiwa kematian Nabi Sulaiman penuh dengan keajaiban. Hal ini menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sahabat pena pencari hikmah, cerita meninggalnya Nabi Sulaiman dalam bentuk tak jauh berbeda tercantum dalam berita yang disebutkan dari Abu Mali, dari Abu Salih, dari Ibnu Abbas, dari beberapa orang sahabat. As-Sadi menceritakan, Nabi Sulaiman alaihissalam pernah menyendiri di Baitul Maqdis yang dibangun pada tahun keempat kekuasaannya. Beliau menyendiri selama 1 atau 2 tahun, 1 atau 2 bulan, atau kurang lebih selama itu. Beliau membawa masuk makanan dan minuman. Pada hari pertama, ia tidak bangun pagi melainkan di dalam Baitul Maqdis telah tumbuh sebuah pohon. Lalu beliau mendatangi pohon tersebut dan bertanya, "Siapa namamu?" "Namaku ini dan ini," jawab pohon itu. "Jika ia tumbuh hanya sebagai tumbuhan ataukah sebagai obat?" tanya Nabi Sulaiman. Pohon itu berkata, "Aku tumbuh sebagai obat ini dan itu." Demikianlah hingga akhirnya sebatang pohon tersebut tumbuh dan diberi nama Al-Kharubah, perusa. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, "Siapa namamu?" "Aku bernama Al-Kharubah," jawab pohon tersebut. "Untuk apa engkau tumbuh?" tanya Nabi Sulaiman. "Aku tumbuh untuk merusak masjid ini," papar pohon tersebut. Nabi Sulaiman pun berkata, "Allah tidak akan merusaknya selama aku masih hidup. Kamu yang pada wajahmu terdapat kebinasaanku dan kerusakan Baitul Maqdis." Kemudian Nabi Sulaiman mencabut pohon tersebut dan menanamnya di dinding miliknya. Selanjutnya, Nabi Sulaiman masuk ke dalam mihrab dan berdiri salat seraya bersandar pada tongkatnya dan meninggal dunia tanpa diketahui oleh setan. Saat itulah setan-setan yang sedang bekerja untuk Nabi Sulaiman, karena takut Nabi Sulaiman akan keluar dan memberi hukuman pada mereka, berkumpul di sekeliling mihrab, sedangkan di depan dan belakang Nabi Sulaiman terdapat dinding. Setan yang ingin mencabut pohon Al-Kharubah berkata, "Bukankah akan menjadi kuat jika aku masuk dan keluar dari sisi itu?" Maka setan itu pun masuk dari sisi tersebut hingga keluar dari sisi yang lain. Setan yang berjalan di mihrab itu tidak melihat maupun mendengar suara Nabi Sulaiman alaihissalam yang berada di dalam mihrab, dan setan tersebut malah terbakar.
hingga setan itu kembali berada di Baitul Maqdis dan tidak terbakar lagi. Ia lalu melihat Nabi Sulaiman telah jatuh dalam keadaan wafat. Setan tersebut lalu keluar dan memberitahukan pada orang-orang bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal dunia. Mereka pun membuka pintu dan mengeluarkan Nabi Sulaiman, lalu menemukan tongkat yang telah dimakan oleh tanah, dan mereka tidak mengetahui sejak kapan Nabi Sulaiman telah meninggal dunia. Mereka lalu menaruh tanah di atas tongkat tersebut, sehingga tanah itu memakannya siang dan malam hari. Akhirnya, mereka memperkirakan bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal dunia sejak 1 tahun yang lalu. Ibnu Mas'ud berkata, kemudian mereka mencermati secara bersungguh-sungguh untuknya setelah kematian Sulaiman selama 1 tahun penuh, sehingga orang-orang pun yakin bahwa jin telah berdusta. Seandainya bangsa jin mengetahui hal gaib, niscaya mereka mengetahui kematian Sulaiman. Kemudian mereka akan merasakan azab yang menghinakan, dan itulah makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika ia telah tersungkur, taulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Ibnu Mas'ud mengemukakan, tampak oleh orang-orang secara jelas bahwa jin-jin itu telah berbohong. Kemudian setan-setan itu berkata kepada bumi, jika kamu memakan makanan, niscaya aku akan datangkan kepadamu makanan yang paling lezat untukmu. Dan jika kamu minum minuman, niscaya aku akan memberikan minuman yang paling segar kepadamu. Tetapi kami akan memindahkan air dan tanah kepadamu. Asbaq mengatakan, aku pernah mendengar juga dari ulama lainnya bahwa binatang-binatang itu tinggal di sana selama 1 tahun memakan tongkat Sulaiman hingga akhirnya rapuh dan roboh. Hal senada juga diriwayatkan dari beberapa ulama salaf dan ulama lainnya. Kisah meninggal Nabi Sulaiman ini memberi pelajaran bagi kita bahwa jin, setan atau iblis tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Manusia tidak menyadari bahwa kunci kegaiban berada di tangan Allah. Manusia, jin, setan, iblis, dan seluruh makhluk-makhluk Allah tidak menguasai ilmu gaib. Peristiwa meninggalnya Nabi Sulaiman membuktikan itu. Sahabat pen pencari hikmah, ketidakmampuan itu terlihat ketika para jin itu tetap bekerja karena mengira Nabi Sulaiman itu masih hidup. Kalau saja mereka mengetahui Nabi Sulaiman sudah meninggal, mereka akan berhenti bekerja. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.